Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bacaan untuk Minggu Prapaskah yang ketiga yang akan menjadi bahan renungan untuk ibadah keluarga. Terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Tema kita, kesengsaraan menuju pengharapan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami momen di mana kita ada pada titik nadir atau titik terendah dalam hidup. Di titik itu kita merasa hidup kita kering dan hampa. Kita merasa tidak berdaya lagi menghadapi tekanan masalah. Masalah itu bisa berupa karir yang macet, keuangan yang seret, turun drastis, apalagi yang pegawai negeri sipil yang sangat merasakan dampak dari efisiensi anggaran oleh pemerintah. Bisa juga kita merasa ada di titik nadir karena masalah keluarga atau sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Situasi ini seringkali membuat kita panik. Kita putus asa dan pada akhirnya kita meragukan Tuhan. Mengapa?
Karena pola pikir kita, mindset kita sudah terbentuk sedemikian bahwa mengikut Tuhan berarti bebas dari masalah. Kita berpikir bahwa karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka persoalan atau masalah akan otomatis menjauh dari hidup kita. Oh, tidak demikian. Masalah atau persoalan akan tetap ada memberi warna kehidupan karena kita masih ada di dunia ini. Dunia ini adalah tempat persiaraan kita menuju ke kota yang sesungguhnya. Dunia ini adalah padang gurun pengembaraan kita. Dan Tuhan mengizinkan kita melintasi padang gurun itu untuk memproses iman kita. Dan berbicara tentang iman, berarti kita berbicara tentang sikap atau prihidup yang bergantung secara total pada kuasa pemeliharaan Tuhan, Providentia Dei. Providentia Dei adalah sebuah sikap yang sungguh meyakini bahwa Allah secara aktif mengatur, Allah secara aktif memelihara dan menyediakan segala kebutuhan umatnya serta seluruh ciptaannya. Providentia berasal dari kata providere. Artinya apa? Artinya memandang ke depan. Pandangannya hanya tertuju pada Tuhan, bukan pada persoalan yang sedang digumuli. Nah, hari ini kita belajar bagaimana merespon saat dahaga, saat kesengsaraan datang melanda, agar kita tidak berhenti di keputusasaan lalu bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kita tidak berhenti lalu mewarnai hidup dengan sungut-sungut, melainkan sampai pada pengharapan bahwa Tuhan akan mengubah segala bentuk kepahitan hidup, segala bentuk kesengsaraan menjadi sebuah kemenangan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, narasi dalam perikop bacaan kita dibuka dengan catatan, kemudian berangkatlah segenap jemaat Allah, jemaat Israel, sesuai dengan titah Tuhan, ayat 1. Ini mau menegaskan bahwa seluruh perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel ada dalam kendali Tuhan. Tuhan ada ketika Israel sedang menghadapi jalan buntu di tepi laut Tiberau. Tuhan bertindak membuka jalan bagi mereka sehingga mereka dapat melintasi lautan itu dengan berjalan di jalan yang kering. Tuhan hadir ketika mereka kehabisan air lalu tiba di Mara. Dan di sini Tuhan mengubah air yang pahit, air yang tidak layak untuk dikonsumsi, menjadi air yang manis. Air itu mendatangkan kesegaran bagi tubuh, sehingga mereka dapat berjalan hingga tiba di Elim. Dan mereka mendapatkan di sana 70 pohon korma dan 12 sumber mata air. Setelah itu mereka berangkat menyusuri padang gurun Sin. Dan Tuhan memberi mereka makan daging dari burung puyuh. Dan juga memberi mereka manna, roti yang turun dari sorga. Sekarang atas titah Tuhan juga, mereka tiba di Rafidim. Namun di sini mereka kehausan karena ketiadaan air. Kondisi ini membuat bangsa itu bertengkar dengan Musa. Mereka berteriak, mereka berkata, berikanlah air kepada kami. Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Ayat 2-3. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesengsaraan seringkali membuat umat lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika fokus umat hanya kepada masalah atau kepada persoalan, maka runtuhlah bangunan iman mereka akan kuasa pemeliharaan Allah. Perhatikanlah, masalah yang ada membuat umat meragukan imannya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat 7. Saya mau mengatakan seperti ini. Sebenarnya masalah utama yang dipersoalkan umat Israel bukan pada keadaan mereka yang lagi haus, tetapi pada ingatan mereka yang pendek seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 16 ayat 3.
Kalau kami tadinya mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka beranggapan bahwa mati dalam kondisi yang kenyang itu jauh lebih bermartabat daripada mati dalam keadaan haus dan lapar. Ini adalah gambaran dari karakter manusia rakus atau manusia serakah yang hanya berkutat pada persoalan perut. Karakter seperti ini melahirkan manusia-manusia bajingan. Seperti yang dicatat dalam Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Manusia bajingan tidak akan pernah ingat akan kasih Tuhan yang menopang perjalanan hidup mereka. Sebab yang ada dalam pikiran mereka hanya masalah perut. Kalau perut tidak terisi, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut hanya akan mengubah padang gurun kehidupan menjadi kuburan iman. Bersungut-sungut, saudara-saudara, adalah bentuk ketidakpercayaan yang mematikan pengharapan. Dalam situasi yang membuat umat tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan, kita justru belajar dari apa yang harus dilakukan oleh Musa. Musa tidak membalas amarah umat dengan emosi yang meledak-ledak. Ia justru datang kepada Tuhan. Ia memandang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Musa membawa beban, Musa membawa ketakutan, Musa membawa masalah itu ke altar Tuhan, bukan bertengkar dengan manusia. Dan Tuhan merespon tindakannya itu dengan memberi petunjuk agar ia bisa keluar dari masalah itu. Tuhan berdiri di atas gunung batu masalah. Dan dari tempat yang tidak memungkinkan terpancar air yang memberi hidup, Tuhan sendiri membuka jalan sehingga umat dipuaskan. Di masa prapaskah yang ketiga ini, saudara-saudara, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa Israel dan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada dua peristiwa yang sama-sama membahas tentang kesengsaraan. Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraan itu dengan semakin tekun akan kehendak Bapa. Namun bangsa Israel menghadapi kesengsaraan itu dengan bersungut-sungut dan berujung pada meragukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus patut terhadap rencana Bapanya dan dengan tekun bergumul dengan Bapanya. Ia sungguh-sungguh taat menjalani semua proses yang ditentukan Bapa baginya. Sedangkan bangsa Israel memilih jalan lain dan justru membuat Tuhan murka terhadap mereka. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa relevansinya firman Tuhan hari ini dengan kehidupan kita sekarang? Ada beberapa hal yang hendak kita petik. Yang pertama, saudara-saudara, kesengsaraan adalah cara Tuhan menguji iman kita. Karena itu, ketika hidup kita tidak baik-baik saja, jangan panik. Tetapi percayalah bahwa di balik keadaan yang tidak baik-baik saja itu, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Saat keadaan tidak baik-baik saja, itulah kesempatan bagi kita untuk membangun mesbah doa, bukan bersungut-sungut. Tempat itu dinamai masa pencobaan dan meribah pertengkaran untuk mengingatkan kita bahwa kesengsaraan bukanlah alasan untuk meragukan kuasa Tuhan, tetapi menjadi batu loncatan untuk datang kepada Tuhan dan berharap kelepasan hanya daripadanya dengan memakai sarana doa. Alkitab mencatat, doa orang benar jikalau dengan yakin didoakan sangat dahsyat kuasanya. Yang kedua, saudara-saudara, penderitaan adalah batu masalah yang sering membutakan mata iman kita sehingga menghalangi kita untuk memandang hari esok yang penuh pengharapan.
Ternyata dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diyakinkan bahwa di atas batu masalah itu Tuhan berdiri. Tuhan tidak membiarkan kita dibutakan oleh batu masalah kita. Tuhan punya kuasa untuk memukul batu masalah kita sehingga dari dalamnya terpancar kehidupan. Karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau saudara dan saya rindu untuk mengalami hidup yang lega, hidup yang dipuaskan, maka tidak ada cara lain selain datang kepadanya. Jangan mempersoalkan masalahmu. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan bekerja untuk memberikan jalan keluar bagi kita keluar dari masalah itu. Yang ketiga, kesengsaraan tidak akan menghancurkan kita jika kita membawanya kepada Tuhan. Rafidim, tempat kering, bisa berubah menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, asalkan kita mau datang kepadanya. Dan dari tempat kering itu Tuhan memberi air kehidupan. Karena itu, ubah keluhan menjadi seruan iman. Jadikanlah Tuhan Yesus batu karang tempat kita berpijak. Dialah yang akan terus memelihara kehidupan kita, sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saudara-saudara, penderitaan bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan hidupmu. Tetapi itu adalah batu uji, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga dengan itu pula kita mempunyai harapan yang pasti bahwa hari esok akan jauh lebih baik daripada hari sekarang. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.